Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Di minggu ini kami kembali dipertemukan oleh Tuhan untuk boleh sama-sama bersekutu, memuji, memuliakan dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penopang, boleh menjadi pengharapan bagi kami untuk senantiasa hidup dalam Tuhan. Roh-Mu yang kudus menyertai kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami nikmati sebagai makanan rohani pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita pada minggu ini dari Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan yang akan kita gumuli pada minggu ini, perkataan Yesus yang penuh kuasa. Perkataan Yesus yang penuh kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada tokoh yang hebat yang berbicara di depan orang banyak, orang hebat yang sudah sukses dan berhasil, pasti kita rindu untuk mendengarkan setiap perkataan dan ucapan yang disampaikan kepada orang banyak. Perkataannya yang bijaksana. Setiap kata kalimat yang disampaikan dan diucapkannya penuh makna, motivasi, bahkan semangat, sehingga kita antusias. Dan kita terus menanti-nantikan kapan dia akan berbicara. Kita akan terus mendengar dan mencari informasi apa yang dia sampaikan ketika dia berbicara kepada orang banyak. Sama seperti halnya yang kita baca pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus mengajar pada hari Sabat di Bait Allah. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Banyak orang yang takjub dan antusias mendengarkan pengajaran Yesus dalam Bait Allah. Yesus menyampaikan firman Allah dengan hikmat yang bersumber dari Tuhan. Yesus yang punya kuasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang semua takjub, terkesima, dan antusias mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Kalau kita baca ayat paralelnya Bapak Ibu Saudara pada Markus 1 ayat 21-28, pengajaran Yesus
Apa yang disampaikan Yesus, cara penyampaiannya berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang tidak punya kuasa. Sehingga orang banyak dalam rumah ibadah pada saat itu sangat terkesima dan takjub akan pengajaran Yesus. Bukan hanya takjub, dan pada saat Yesus mengajar pada rumah ibadat itu, ada peristiwa dan mujizat yang terjadi. Dalam rumah ibadat itu ada seseorang yang kerasukan setan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ketika orang yang kerasukan setan itu melihat Yesus, apa katanya? Pada ayat 34, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami?" Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang kerasukan setan, dan setan itu mengucapkan kata-kata, "Hai Yesus orang Nazaret, apakah urusanmu dengan kami? Apakah engkau akan membinasakan kami? Kami tahu engkau adalah yang kudus dari Allah." Apa kata Yesus, Bapak Ibu, kepada setan? "Diam!" Dan seketika itu juga keluarlah setan itu dalam tubuh manusia, dan manusia itu tidak ada sedikit pun tersakiti. Bapak Ibu saudara-saudara, lihat, setan pun mengenal Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, apakah kita mengenal Tuhan dengan baik? Apakah kita mengenal Yesus itu anak Allah? Apakah kita mengenal Yesus itu juru selamat dan yang kudus dari Allah? Apakah kita mengakui kuasa Yesus sangat luar biasa, mengaguminya dan percaya kepada kuasanya? Ketika Yesus menghariknya, "Dia!" seketika itu juga setan itu, roh jahat itu keluar dalam tubuh manusia, dari tubuh manusia itu. Semua orang pada saat itu sangatlah takjub melihat mujizat, melihat apa yang sedang terjadi. Perkataan itu hebat. Setan pun tunduk kepada perkataan Yesus. Kalau kita baca ayat paralelnya dari Markus tadi, Bapak Ibu saudara-saudara, mereka memperdebatkan ajaran apa ini. Sangatlah aneh ketika mujizat terjadi, ketika orang yang kerasukan setan disembuhkan, orang memperdebatkan ajaran apa ini, nggak benar ini. Bukanlah mengucap syukur dan berterima kasih karena keselamatan dan kesembuhan yang diterima oleh sesama. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita gumulkan dari kebenaran firman Tuhan pada minggu ini? Yang pertama, kita harus punya iman kalau dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa. Dalam nama Yesus kita berhasil. Dalam nama Yesus kita sukses. Dalam nama Yesus kita sehat. Nama Yesus itu punya kuasa. Kuasa yang memiliki kehebatan yang tidak bisa kita bandingkan dengan kuasa apapun. Ketika kita melakukan sesuatu dalam nama Yesus, aku bekerja. Dalam nama Yesus, anakku sekolah. Dalam nama Yesus, aku merencanakan yang baik. Makanya dalam doa kita orang-orang percaya, ketika kita menutup doa kita sampaikan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nama Yesus itu punya kuasa yang besar.
Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan sangat berkuasa menerangi, menaungi, dan menuntun hidup kita. Firman Tuhan ini yang kita baca ini bukanlah bacaan seperti majalah, koran, cerpen, tetapi bacaan yang penuh kuasa. Setiap kalimat, setiap kata memiliki kuasa yang akan menyertai hidup kita. Untuk itu percayalah kepada firman Tuhan. Percayalah kepada kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika ada mujizat, ada kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kita, jangan pernah pertanyakan kenapa bisa, kenapa bisa, kenapa bisa. Tetapi bersyukurlah, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu boleh kami terima. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Karena kalau kita memperdebatkan mujizat, tidak akan ada habis-habisnya. Tapi kita boleh bersyukur, terima kasih Tuhan atas mujizat dan anugerah yang boleh kami peroleh. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu boleh kami dengarkan, kami menyaksikan bagaimana kuasa Kristus boleh mengajar di bait Allah, dan kuasa Yesus boleh menghardik roh jahat di dalam bait Allah. Kami mau Tuhan, kuasa Tuhan yang kami imani senantiasa menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus kami senantiasa boleh diberkati Tuhan. Setiap hidup kami, Tuhan senantiasa menuntun langkah kaki kami. Ajari kami Tuhan untuk mensyukuri setiap mujizat dan anugerah yang telah Tuhan hadirkan dalam setiap kehidupan kami, agar kami menjadi pribadi yang tahu bersyukur, menjadi pribadi yang percaya akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, nama Tuhan itu sangat memiliki kekuatan yang luar biasa, yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan penyegaran iman dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, Roh-Mu yang senantiasa terus bekerja. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh Tuhan terus bekerja untuk mengingatkan setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.